Halo co-friend, di sini kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektron dari unsur X itu bagaimana. Untuk mengerjakan soal ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai konfigurasi elektron, ini kan menunjukkan tata letak elektron dalam atom. Dan konfigurasi yang akan kita cari di sini adalah konfigurasi elektron mekanika kuantum. Kemudian yang kedua, dalam menentukan konfigurasi elektron tentu kita harus tahu dulu nih, berapa sih jumlah elektron dari unsur X itu sendiri? Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan jumlah elektronnya? Jumlah elektronnya tentu kita bisa dapatkan dari susunan elektron yang telah diketahui. Tapi perlu hati-hati. Yang kita cari adalah konfigurasi elektron unsur X. Yang diketahui adalah dalam kondisi ion X3+. Artinya itu apa sih? Di sini ketika dalam kondisi ion berarti unsur tersebut itu sudah dalam keadaan melepaskan ataupun menerima elektron. Nah, kalau di sini muatannya positif, artinya sudah melepaskan sejumlah elektron. Berarti kalau kita punya susunan elektron dari ion X3+, artinya X ini sudah dalam keadaan melepaskan 3 elektronnya. Kemudian susunan elektronnya di sini digambarkan sesuai dengan konfigurasi elektron Bohr atau konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Ini kita punya kulit pertama dan juga kulit kedua. Dot-dot hitam ini menyatakan jumlah elektron pada masing-masing kulit tersebut. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan nih, jumlah masing-masing elektron pada kulit. Di antaranya kulit pertama kita punya 2 elektron. Dan di kulit kedua, kita punya 8 elektron. Sehingga pada ion X3+ di sini kita akan mendapatkan jumlah elektronnya, yaitu 2 ditambah 8, ada 10 elektron. Dari sini kita cari jumlah elektron ketika X dalam kondisi netral. Bagaimana caranya? Ya berarti tinggal kita gambar bagiannya seperti ini. Kita punya X dalam kondisi netral, elektronnya belum diketahui. Kemudian X ini melepaskan 3 elektron menjadi ion X3+. Nah, saat ion X3+ ini jumlah elektronnya 10. Artinya apa? Saat X dalam kondisi netral berarti 3 elektronnya ini kan belum dilepaskan nih. Maka jumlah elektron X saat kondisi netral adalah, ya berarti 10 ditambah 3 elektron itu sendiri. Yaitu awalnya ada 13 elektron sebelum melepaskan elektron. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah elektron dari unsur X, kemudian kita bisa masuk ke konfigurasi elektron mekanika kuantum. Prinsip dasar dari konfigurasi tersebut adalah seperti ini. Elektron itu akan menempati orbital dengan tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi sesuai dengan tanda panah di sini, dari 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Yang kedua, larangan Pauli. Ini menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Sehingga setiap orbital apabila diisi dengan penuh elektron, harus dengan arah spin yang berlawanan, yaitu ada spin ke atas dan juga spin ke bawah. Karena nilai spin yang ada hanya plus setengah dan min setengah, maka untuk setiap orbital akan terisi maksimum 2 elektron. Sehingga maksimum elektron yang dapat diisi pada setiap subkulitnya adalah subkulit S ada 2 elektron, P ada 6 elektron, D ada 10 elektron, dan F ada 14 elektron. Lalu yang ketiga, pada aturan Hund ini menjelaskan bahwa pada pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama atau berada dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan arah spin yang sama sampai setengah penuh. Baru kemudian akan berpasangan. Contohnya misalnya pada penulisan 2p6. P di sini ada 3 orbital, terisi 6 elektron. Berarti kita isi dengan arah spin ke atas setengah penuh. Lalu kita kembali lagi untuk mengisi pasangannya dengan arah spin ke bawah. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan berarti konfigurasi elektron mekanika kuantum unsur X dengan jumlah elektron 13 adalah seperti ini, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kalau kita total di sini elektronnya ada 13. Sehingga jawaban yang sesuai di sini adalah yang C. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.